guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan nemenin kalian dengan cerita-cerita horor lagi guys. So today, Poppy Tales gonna tell you this story. Ini kita akan menceritakan, ini itu tentang di ranah-ranah rumah sakit gitu ya guys. Jadi siapin makanan kalian, siapin cemilan kalian, minuman kalian juga, karena cerita ini akan segera dimulai. Oke, let's go. Waktu itu, mamaku lagi dirawat di rumah sakit. Jadi, aku lumayan sering nunggu di sana sampai malam. Namanya rumah sakit, malam-malam tuh beda banget rasanya. Lorong sepi, lampu redup, bau obat nyampur dingin AC, bikin suasana makin gak enak. Nah, suatu malam, aku ngobrol sama salah satu suster yang lumayan sering jaga di lantai mamaku. Awalnya ngobrol biasa aja, sampai akhirnya bahas cerita aneh di rumah sakit. Aku kira dia bakal cerita pasien kesurupan atau suara langkah misterius gitu. Tapi ternyata cerita yang dia kasih malah bikin aku susah tidur beberapa hari. Dia bilang waktu itu ada pasien yang harus segera dioperasi. Tapi dokternya mendadak gak bisa datang karena ada urusan penting. Operasinya akhirnya diundur. Semua orang udah maklum. Bahkan ruang operasi sempat dibersihin lagi karena rencananya operasi dilakukan besok pagi. Tapi sekitar jam 10 malam, dokter itu tiba-tiba ngabarin. Katanya operasi dilakukan malam itu juga. Karena kondisi pasien memang penting, akhirnya semua tim dipanggil lagi. Suster yang cerita ke aku ini termasuk yang ikut masuk ke ruang operasi malam itu. Awalnya semuanya normal. Dokternya datang seperti biasa. Tinggi badannya sama, cara jalannya juga sama. Pakai masker dan penutup kepala operasi. Jadi wajahnya memang gak terlalu kelihatan jelas. Tapi ada satu hal yang bikin si suster sempat heran. Dokter itu pakai celemek operasi warna hitam. Padahal selama bertahun-tahun kerja bareng, dia gak pernah lihat dokter itu memakai warna selain hijau atau biru. Dia sempat mikir, mungkin cuma ganti baru atau apa, jadi gak terlalu dipeduliin. Operasi pun dimulai. Menurut susternya, malam itu ruang operasi dingin banget. Bukan dingin AC biasa, tapi dingin yang bikin tengkuk merinding. Bahkan salah satu perawat sampai beberapa kali menggosok lengannya sendiri karena merinding terus. Yang paling aneh, dokternya hampir gak ngomong sama sekali. Biasanya dokter itu cerewet, sering memberi instruksi secara cepat, kadang bercanda kecil supaya suasananya gak tegang. Tapi malam itu, dia cuma berdiri diam sambil bekerja. Kalau membutuhkan alat, dia hanya mengulurkan tangan. Gak ada ngobrol, gak ada nada suara, gak ada candaan. Hanya suara alat operasi dan monitor pasien. Operasi pun selesai dengan lancar. Pasien selamat. Dan semua orang pulang dengan lega. Walaupun suasana malam itu entah kenapa membuat gak nyaman. Keesokan paginya, dokter itu datang ke rumah sakit dengan wajah bingung. Dia langsung bertanya, pasien yang semalam gimana? Jadi operasi kan pagi ini? Salah satu suster tertawa kecil karena mengira dokternya cuma bercanda. Sampai akhirnya dokter itu bilang secara pelan, saya baru sampai kota ini subuh tadi. Katanya semalam dia sama sekali gak datang ke rumah sakit. Ruangan nurse station langsung hening. Suster yang cerita ke aku langsung bilang kalau badan dia dingin seketika waktu dengar itu.
Karena dia yakin banget, semalam dia berdiri tepat di samping dokter itu selama operasi berjalan. Dia bahkan sempat nyiapin alat langsung ke tangannya. Dan yang bikin semua takut, hasil operasi pasien itu sangat rapi. Sampai dokter aslinya sendiri pun bilang, kalau lihat hasil jahitannya, ini memang gaya operasi saya. Setelah semua mulai panik dan menyocokkan kejadian malam itu, suster baru sadar satu hal yang dari tadi terus mengganggu pikirannya. Selama operasi berlangsung, dia tidak pernah sekalipun melihat mata dokter itu. Maskernya terlalu tinggi, penutup kepalanya terlalu turun. Dan setiap dia mencoba melihat wajahnya lebih jelas, entah kenapa, dia selalu merasa takut sendiri dan langsung membuang muka. Aku masih ingat saat suster itu selesai cerita. Dia diam sebentar, kemudian berkata kepadaku, yang paling bikin saya takut, bukan karena itu bukan dokter asli, tapi karena sampai sekarang, saya masih gak tahu siapa yang menolong pasien malam itu. Oh my god. Berarti dokter siapa dong? Emang ada guys? Setan yang bisa jadi dokter atau apa itu? Oke guys, aku sangat cukup merinding ya dengan cerita ini. Apalagi ini udah kayak rumah sakit. Dan juga guys, kalau mungkin kalian punya pengalaman horor atau apapun itu, boleh banget komen di bawah, tulisin, nanti bisa aku bacain guys. Oke, jadi thank you for your attention guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di Puppy Tales selanjutnya guys. Bye.